Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat semuanya, saudara-saudari kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Saat ini kita sedang menunggu-nunggu, sedang menanti-nanti dengan penuh harap, dengan harapan yang kuat, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan satu tamu yang agung. Tamu yang agung yang dimana orang-orang soleh sebelum kita meminta berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. 6 bulan mereka orang-orang soleh sebelum kita itu meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan tamu yang agung ini. Dan kita pun seminimal-minimalnya 3 bulan belakangan sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan juga dengan tamu yang agung ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Benar, tamu yang agung ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Saking berkahnya di masyarakat kita, di negeri kita ini, keberkahan bulan Ramadan ini bisa dirasakan dalam segala macam aspek, baik yang sifatnya duniawiyah apalagi yang sifatnya ukhrawiyah. Dan di masyarakat kita pula banyak sekali hal-hal yang identik dengan bulan Ramadan ini. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, sampai ibadah-ibadah, praktek-praktek ibadah pun banyak yang identik dengan bulan Ramadan ini. Nah, salah satu ibadah atau amalan yang identik dengan bulan Ramadan ini atau menjelang bulan Ramadan ini adalah ziarah kubur. Kalau kita lihat sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita udah lihat tuh di jalan-jalan penuh tuh di dekat pemakaman ya, taman pemakaman gitu, tempat pemakaman, banyak sekali kaum muslimin yang datang berbondong-bondong membawa keluarganya untuk ziarah kepada saudaranya, orang tuanya, karib kerabatnya, guru-gurunya yang telah mendahulunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini banyak yang menyikapinya juga dengan bermacam pandangan, sudut pandang. Ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ziarah kubur menjelang Ramadan ini adalah satu perkara yang haram, satu perkara yang dilarang dan mesti ditinggalkan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita kaji dari sisi tinjauan hukum syariatnya. Apakah benar hukum ziarah kubur menjelang Ramadan itu adalah haram atau dilarang? Nah, kita sebagai orang muslim harus lebih berhati-hati dalam menyikapi perkara-perkara yang sifatnya ini adalah khilafiyah atau satu hal yang memang berbeda pandangan para ulama akan hal tersebut. Setidaknya sahabat semuanya, sebagian kaum muslimin yang mengatakan, yang berpendapat bahwa ziarah kubur menjelang Ramadan atau saat Ramadan atau nanti Lebaran itu sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang karena dua alasan. Alasan yang pertama kata mereka adalah bahwa perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya, perbuatan atau perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi, kata mereka adalah haram. Yang kedua, menjadi satu hal yang haram karena mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah tertentu. Jadi mengkhususkan waktu tertentu kapan? Sebelum Ramadan dengan ibadah tertentu, yaitu apa? Ziarah kubur. Nah, dengan dua alasan ini mereka kemudian menyimpulkan bahwa ziarah kubur yang memang sudah menjadi kebiasaan, tradisi, mengakar di masyarakat kita, mereka berpendapat menjadi suatu hal yang haram, dilarang, dan harus ditinggalkan. Kalau pendapat saya, hal demikian itu kita harus berhati-hati dulu dalam menyikapinya, menghukuminya. Lalu bagaimana hukum syariat memandang perkara ini? Hukum berziarah, hukum ziarah kubur menjelang Ramadan. Satu hal sahabat yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Kita harus sepakat dulu definisi haram itu apa. Definisi haram itu apa? Kita harus sepakat dulu. Nah, dari mana kita akan temukan terminologi, istilah, definisi, ta'rif daripada haram itu? Tentu saja kita akan banyak temukan itu di dalam kitab-kitab usul fikih.
Para ulama banyak memberikan ta'rif, memberikan definisi, memberikan terminologi, memberikan istilah tentang hukum taklifi haram ini. Dan sederhananya, suatu hal yang disebut haram dihukumi sebagai suatu hal yang haram itu adalah harus memiliki definisi, yakni apa? Ma talaba syari'u al-kaffa an fi'lihi talaban hatman. Sederhananya itu seperti itu. Jadi yang disebut sebagai haram itu adalah ma talaba syari'u al-kaffa an fi'lihi talaban hatman. Suatu hal, satu perkara, satu perbuatan, satu pekerjaan, satu amalan yang dituntut, diminta oleh syariat untuk ditahan. Untuk ditahan, artinya ditahan di sini untuk tidak dikerjakan. Perbuatan itu diminta, dituntut oleh syariat untuk ditahan, untuk tidak dikerjakan dengan permintaan, dengan tuntutan yang sangat kuat. Jadi memang betul-betul diperintahkan untuk ditinggalkan, tidak dikerjakan. Itu adalah definisi daripada haram. Dengan tambahan yang lain, ulama memberikan kemudahan kepada kita, yakni apabila perbuatan itu dikerjakan, maka yang mengerjakannya itu akan mendapatkan dosa dan terancam untuk dihukum atau disiksa. Nah, ini adalah definisi haram yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama usul fikih. Dan sependek ilmu saya, pencarian ilmu saya, secuil daripada ilmu yang kami punya, kami belum mendapatkan sampai saat ini definisi haram itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Belum pernah kami menemukan istilah yang dikeluarkan oleh para ulama yang namanya haram itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Haram itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Enggak ada. Definisi pengertian demikian itu enggak ada. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi adalah haram, enggak ada. Yang ada tadi sesuatu yang diminta, dituntut oleh syariat untuk ditahan, untuk tidak dikerjakan dengan permintaan yang kuat, yang kalau dikerjakan akan membuat dosa, pelakunya akan berdosa dan akan terancam oleh hukuman. Itu definisi daripada haram. Ya, jadi alasan mereka yang pertama, ziarah kubur menjelang Ramadan itu adalah perkara yang diharamkan karena tidak dilakukan Nabi, mungkin sampai sini bisa terbantahkan. Bahkan sebaliknya sahabat, kalau kita lihat kalau kita cari-cari hadis juga pun tidak akan ditemukan bahwa Nabi pernah mengatakan apa yang aku tidak kerjakan itu haram ya. Nggak ada kita temukan di dalam hadis ungkapan sabda Nabi yang demikian. Justru sebaliknya, ketika kita membaca hadis riwayat dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, kita akan mendapatkan sabda Nabi di mana beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku telah larang untuk kalian, maka jauhilah. Sesuatu ini udah dilarang oleh Nabi untuk kita, untuk sebagai umatnya, maka jauhilah, tinggalkanlah. Dan apa-apa yang telah aku perintahkan untuk kalian mengerjakannya, maka kerjakanlah dengan sekuat-kuatnya kalian. Justru yang akan kita temukan itu. Jadi kalau sudah jelas dilarang oleh Nabi, maka jauhi. Tapi tidak pernah kita akan dapati sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, belum dikerjakan Nabi, itu haram. Nggak ada kita temukan itu, nggak ada. Tidak ada kita pernah menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang tidak aku kerjakan maka haram, nggak ada. Tapi yang ada apa? Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang telah aku tetapkan untuk ditinggalkan, ya, untuk kalian tinggalkan, maka tinggalkanlah. Yang aku perintahkan kalian untuk kerjakan, maka kerjakanlah semampu-mampunya kalian, sekuat-kuatnya kemampuan kalian. Lagi pula kalau kita lihat ziarah kubur, apakah ziarah kubur itu adalah suatu hal yang harus diharamkan? Adalah sesuatu hal yang tercela? Justru sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menziarahi kubur. Ya, berziarah kubur itu Nabi malah menganjurkan karena manfaatnya sangat banyak, baik manfaatnya untuk si ahli kubur itu, untuk mayit itu, ataupun manfaatnya untuk orang yang berziarah itu, orang yang hidup itu. Orang yang telah wafat
orang yang telah meninggal dunia, mayitnya ahli kuburnya dengan ziarah kubur oleh saudaranya atau oleh kaum muslimin, didoakan, maka kan dia akan mendapatkan manfaat. Dosa-dosanya akan diringankan, dihapuskan, azabnya, siksanya kalau memang dia diazab disiksa akan diringankan, dia akan diberikan nikmat kubur, akan mendapatkan manfaat dari ziarah kubur saudara-saudaranya tersebut. Dan orang yang berziarah itu pun akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, hatinya akan jadi lembut. Kemudian yang kedua, meredam kesombongan. Orang sekuat apapun ketika betul-betul memahami bahwa nanti satu saat dia akan dikubur, kesombongannya itu akan teredam, akan reda. Nah, kemudian yang paling penting adalah mengingatkan dirinya akan kehidupan akhirat. Mengingatkan akan kehidupan akhirat itu bukan hanya kita sekedar tahu, sekedar mengerti bahwa perjalanan manusia tidak selesai di dunia. Nanti setelah itu ada sakaratul maut, ada alam barzah, kemudian ada padang mahsyar, ada yaumul hisab dan segala macamnya. Itu bukan hanya sampai sebatas itu. Bahkan kalau nggak tahu itu pun nggak jadi masalah. Yang penting apa? Yang penting dia menyiapkan bekal yang Allah ridhoi sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kehidupannya di akhirat. Itu yang penting itu. Nah, dengan berziarah kubur mengingatkan akan akhirat, maka seseorang itu akan mulai menghisap dirinya, ngukur-ngukur itu. Udah dikasih usia berapa oleh Allah di dunia ini, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kira-kira sebanding nggak dengan bekal yang sudah dia kerjakan, udah dia kumpulkan untuk kehidupannya di akhirat. Nah, jadi yang pertama kembali tadi ke masalah hukum berziarah kubur menjelang Ramadan. Kalau dikatakan menjadi haram karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pandangan saya alasan seperti itu adalah satu alasan yang kurang tepat. Nah, yang kedua, kata mereka berziarah kubur menjelang Ramadan itu adalah satu hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah tertentu. Mengkhususkan waktu tertentu, kapan waktu tertentunya? Menjelang Ramadan. Kata mereka karena alasan itu, maka itu menjadi haram. Tapi sabar dulu, sebentar dulu. Apakah memang kalau kita mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu itu akan menjadi haram? Padahal kita akan mendapati hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Abdullah bin Umar, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabatin masyian warakiban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki ataupun dengan tunggangan, dengan kendaraan. Dan Abdullah bin Umar mencontoh perilaku Nabi itu. Nah, itu hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi itu senantiasa, artinya mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadah ke Masjid Quba, ibadah di Masjid Quba. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhususkan hari Sabtu. Dan Abdullah bin Umar pun sahabat Nabi tersebut pun mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu. Nah, dari sini Ibnu Hajar Al Asqalani, sahabat semuanya, berpendapat bahwa hadis tersebut adalah dalil bolehnya kita mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Bahkan kalau kata saya, pendapat saya, kita ini sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai manusia memang harus punya waktu khusus. Punya waktu khusus, punya amal khusus sebagai bekal kita. Salah satu contoh misalnya, saya mau mengkhususkan hari Rabu. Untuk apa? Untuk bersedekah. Saya kumpulin dari hari Kamis sampai hari Selasa, kemudian hari Rabunya saya akan sumbangkan tuh. Saya akan infakkan itu. Dikhususkan hari Rabu itu. Dan hal tersebut dalam timbangan syariat tidak masalah, tidak menjadi satu hal yang haram. Jadi lagi-lagi ketika mereka, sebagian saudara-saudara kita berpendapat bahwa ziarah kubur menjelang Ramadan itu diharamkan karena mengkhususkan waktu tertentu, yakni menjelang Ramadan, maka itu haram. Maka dengan penjelasan keterangan seperti ini, maka hal tersebut juga terbantahkan. Ya, memang apalagi kita tahu bahwa ibadah itu ada yang terikat oleh waktu, seperti sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan untuk orang-orang beriman dengan ketentuan waktu yang
tertentu. Dan ada juga ibadah yang sifatnya mutlak, kapan saja bisa kita kerjakan. Zikir kapan saja bisa kita kerjakan. Nah, termasuk ziarah kubur, kapan saja pun bisa kita kerjakan. Kalaupun memang mengkhususkan waktu tertentu, yakni menjelang Ramadan, kita khususkan untuk ibadah ziarah kubur, maka itu pun tidak menjadi masalah. Tidak lantas menjadi haram, tidak lantas menjadi satu hal yang dilarang di dalam syariat Islam ini. Tapi memang ada, sahabat, memang ada ziarah kubur yang dilarang dan dihukumi haram. Kapan itu? Ketika kita berziarah kubur dengan tata cara yang dilarang oleh syariat. Apa saja yang dilarang oleh syariat? Nah, silahkan dipelajari. Banyak sekali ilmu di dalam Islam ini yang kita masih perlu harus gali terus. Sebagai seorang muslim hamba Allah, harus kita pelajari terus, harus kita gali terus, ya. Jadi ada juga ziarah kubur yang haram, bukan hanya menjelang Ramadan, tapi kapan saja itu bisa menjadi haram. Apalagi ketika dikaitkan dengan waktu tertentu, salah satunya juga dikaitkan dengan keutamaan tertentu. Contoh misalnya kalau kita menziarahi kubur saudara kita menjelang Ramadan, maka si ahli kubur akan didatangi oleh 70.000 malaikat misalnya. Malaikat akan mendoakan, akan dibebaskan dari siksa selama 70.000 tahun, akan didekatkan begini keutamaan itu. Nah, itu pun gak serta-merta langsung kita katakan itu haram. Jangan dulu, hati-hati dulu. Kita harus cari tahu dulu, kita tanyakan oleh para ulama yang spesialis dalam ilmu hadis, apakah benar riwayat itu dari Nabi, bagaimana kevalidannya, bagaimana derajatnya, apakah itu sahih atau hasan. Maka kalau misalnya kita sudah tahu bahwa hadis tersebut atau riwayat itu maudhu atau palsu, barulah boleh kita katakan bahwa perbuatan itu yang dikaitkan dengan keutamaan itu, maka itu menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.